Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Apriani, NIM C1K0180052. Saya dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya membuat video untuk kepentingan praktikum budidaya perairan payau, yaitu mereview beberapa jurnal. Oke, jurnal yang pertama yaitu berjudul pengaruh penambahan kalsium dan salinitas aklimasi terhadap peningkatan sintasan poslarva pada udang faname. Udang faname merupakan salah satu produk perikanan yang sangat penting. Nah, udang faname ini ternyata memiliki sifat euryhalin, yaitu mampu hidup pada kisaran salinitas 0,5 ppt hingga 40 ppt. Nah, kemampuan ini memberi peluang dalam pengembangan komoditas ini di perairan darat. Permasalahan utama yang dihadapi pada budidaya faname ini yaitu masih rendahnya sintasan poslarva udang faname. Melihat prospek budidaya faname di salinitas rendah, maka diperlukan perkembangan teknik aklimasi yang baru. Nah, salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu penambahan mineral penting dalam media pemeliharaannya. Nah, di dalam jurnal ini menggunakan 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Yang pertama yaitu tanpa pemberian kalsium, yang kedua pemberian kalsium 50 ppm, yang ketiga pemberian kalsium 100 ppm, yang keempat pemberian kalsium 150 ppm, yang terakhir atau yang kelima yaitu penambahan kalsium dengan kontrol salinitas 25 ppt. Adapun parameter yang diamati yaitu ada 4. Yang pertama tingkat kerja osmotik, yang kedua nilai sintasan poslarva, yang ketiga tingkat konsumsi oksigen, dan yang keempat ada tingkat metabolisme. Oke, kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tingkat kerja osmotik. Tingkat kerja osmotik adalah selisih antara osmolaritas cairan tubuh dengan osmolaritas media. Nah, nilai osmolaritas media akan meningkat seiring dengan kelarutan kalsium media. Nah, dari berdasarkan hasil yang didapat, nilai osmolaritas cairan tubuh juga memiliki pola yang sama. Hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan kalsium tidak mempengaruhi nilai osmolaritas cairan tubuh udang. Namun, ada perbedaan nyata antara osmolaritas cairan tubuh pada salinitas 25 ppt dengan salinitas 2 ppt. Nilai sintasan yang dicapai pada salinitas 2 ppt cenderung sama dengan yang dihasilkan pada percobaan pendahuluan, yaitu berkisar antara 2,0% sampai dengan 0,0%. Perbandingan antara percobaan utama dengan percobaan pendahuluan menunjukkan tingkat sintasan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya naiknya salinitas media. Penambahan kalsium berpengaruh nyata terhadap sintasan poslarva pada salinitas 0 ppt, namun tidak berpengaruh nyata pada sintasan poslarva di salinitas akhir yaitu 2 ppt. Penurunan salinitas lebih dari 2 ppt akan menyebabkan penurunan pH serta tekanan osmotik media yang akan menyebabkan kondisi stres pada udang. Nah, energi yang didapatkan dari pakan artemia ini selama periode penurunan salinitas telah habis digunakan untuk aktivitas osmoregulasi mempertahankan kondisi stabil tubuhnya. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul Kajian Pemberian Mineral Kalsium pada Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Udang Faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Udang faname merupakan udang yang dibudidayakan secara global. Budidaya udang faname di salinitas rendah merupakan alternatif pilihan mengingat mulai munculnya berbagai macam penyakit infeksi pada udang yang dipelihara di tambak air asin. Selain itu, permasalahan utama pada budidaya faname ini adalah rendahnya tingkat sintasan poslarva udang faname walaupun telah berkembang berbagai metode aklimasi ke salinitas rendah. Oleh karena itu, vitalitas poslarva dapat ditingkatkan pada saat melakukan aklimasi ke salinitas lebih rendah. Budidaya udang faname dengan salinitas rendah memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat dilakukan menggunakan air tanah yang bebas penyakit. Namun, budidaya udang faname bersalinitas rendah ini juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya air sebagai media budidaya mengalami kekurangan beberapa mineral. Nah, rendahnya
mineral dalam air dapat menyebabkan udang faname kesulitan menyerap mineral yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Ketersediaan mineral yang rendah dan ketidakmampuan udang menyerap mineral tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan udang menjadi terhambat. Nah, oleh karena itu perlu adanya pemeliharaan udang faname dengan penambahan kalsium pada pakan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname pada salinitas rendah. Dalam penelitian ini menggunakan 3 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Nah, perlakuan yang pertama yaitu tanpa pemberian mineral atau 0%, yang kedua pemberian mineral 2%, dan yang ketiga pemberian mineral 4%. Adapun parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu yang pertama pertumbuhan berat mutlak, laju pertumbuhan harian, yang ketiga kelangsungan hidup udang faname, yang keempat feed conversion ratio atau VCR, dan yang kelima yaitu kualitas air. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pemberian mineral dengan dosis yang berbeda pada pakan udang faname menunjukkan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Pemberian mineral sebanyak 4% pada pakan menunjukkan hasil pertumbuhan yang paling baik. Penambahan mineral kalsium pada pakan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup poslarva udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Yang kedua yaitu kualitas air. Parameter kualitas air yang diukur dalam penelitian ini yaitu suhu, pH, DO, dan amoniak. Pengukuran suhu pH DO ini dilakukan selama 3 hari sekali, sedangkan pengukuran amoniak dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir pemeliharaan. Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu termometer, pH meter, dan DO meter. Yang ketiga yaitu mengetahui feed conversion ratio atau VCR, adalah perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan daging yang dihasilkan. VCR ini dihitung dengan rumus VCR sama dengan F dibagi WT min W0, di mana F adalah jumlah pakan yang diberikan selama pemeliharaan dan WT adalah biomasa akhir dan W0 adalah biomasa awal, sehingga didapatkan nilai VCR atau feed conversion ratio. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.